Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia. Nikmat dan karunia itu ialah umur panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luang sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasa. Yang saya hormati selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Ustadz Ahmad SPDI MPDI, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Asia Tenggara. Langsung saja ke bagian bab 1 pendahuluan, bagian A, latar belakang. Latar belakang Islam adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh benua dan negara yang ada di permukaan bumi ini. Karena memang di dalam ajaran Islam itu sendiri menuntut kepada orang yang memeluk agama Islam untuk menyebarkannya kepada umat-umat yang lainnya yang belum kenal Islam. Di dalam Islam pun ajarannya mudah mengerti, sesuai rasional, dan juga banyak bukti-bukti alam bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Maka orang Islam yang berakhlak baik memudahkan dalam penyebarannya agar penduduk sekitar yang non-Islam mau menerima, mengikuti, dan masuk agama Islam. Salah satu fakta tentang orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyebarkan Islam sendirian di Mekah yang saat itu penduduknya jahiliyah dan kemudian berubah menjadi masyarakat yang berakhlak baik dan memeluk agama Islam yang dibawa oleh beliau. Bab 2 pembahasan. Bagian A, sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Mulai abad 7 dan 8, abad 1 dan 2 Hijriah, para muslim dari Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Muslim pertama Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mubalik dan sahabat Nabi SAW. Ia adalah pembawa agama Islam sekaligus pendiri masjid di Chandon. Apabila gambaran tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara sejak abad 7 sampai abad 11 banyak berdasarkan berita-berita Cina, bukti-bukti arkeologis mengenai hal yang sama dikuatkan oleh penemuan beberapa nisan yang diperkirakan berasal dari abad 11, sebagaimana nisan itu bertuliskan huruf Arab dan nisan yang lain tulisannya mirip tulisan Jawi, Arab Melayu. Dari bukti arkeologis itu terlihat bahwa Islam telah datang di daerah Champa dan membentuk komunitas muslim sekitar abad 11. Kedatangan Islam sejak abad 7 sampai 12 di beberapa daerah Asia Tenggara dapat dikatakan baru pada tahap pembentukan komunitas muslim yang mayoritas terdiri dari para pedagang. Jadi penyebaran Islam itu melalui perdagangan. Salah satunya itu dari perdagangan. Kemudian lanjut abad ke-13 sampai abad 16. Terutama munculnya kerajaan bercorak Islam merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam. Pada gelombang pertama penyebaran Islam menghadapi masyarakat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yang masyarakatnya masih memiliki struktur pemerintahan semacam desa atau kesatuan desa dengan kepercayaan dinamisme dan animisme. Pada gelombang kedua yang dimulai sejak abad 13, penyebaran Islam lebih mantap dan luas. Hal ini bisa dilihat pada dirinya kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara pada abad 13 di pesisir Aceh Utara, tempatnya di Lok Seum Mawe. Kemudian bagian B, proses Islamisasi Islam di Asia Tenggara.
Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah dan diterima masyarakat Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab. India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Kemudian Islam pada umumnya disebarkan secara damai melalui perantara pedagang-pedagang Muslim dari dunia timur. Islamisasi mengalami kendala karena masyarakat-masyarakat yang telah lama dipengaruhi oleh aksentisme Hindu-Buddha dan sinkretisme penduduk lokal. Selain itu juga bersaing dengan kehadiran para misionaris Kristen di Barat. Pada perkembangannya Islam mampu menjadi agama mayoritas di Asia Tenggara. Banyak faktor yang menerangkan tentang hal tersebut. Antara lain, yang pertama, pedagang Muslim asing yang datang ke Asia Tenggara memperkenalkan Islam guna mendapatkan keunggulan ekonomi dan politik di kalangan masyarakat pribumi. Para pedagang Muslim memperkenalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai perdagangan dan mengambil keuntungan ekonomi secara maksimal, sehingga mampu membatasi adanya pilihan terhadap agama-agama lain. Bangsa Barat datang dengan membawa agama Kristen, namun Kristen tidak begitu berkembang di bagian Nusantara, tapi justru Islamlah yang berkembang pesat karena penyebaran Islam tidak dihalangi oleh pemerintah kolonial dan mereka juga tidak memaksakan agama Kristen kepada penduduk setempat. Kemudian bagian yang kedua, adanya kesamaan bentuk Islam yang pertama kali datang ke Indonesia dengan sifat mistik dan sinkretisme kebudayaan nenek moyang setempat. Islam tasawuf diterima oleh penduduk pribumi sehingga Islam mampu hidup berdampingan secara damai dengan kepercayaan nenek moyang Jawa. Muncul kaum santri, abangan dan priai. Kemudian yang ketiga, teori lain menurut ahli-ahli Kristen. Sifat Islam yang sederhana mengandung unsur tribalisme yang menyebabkan Islam mudah dan cepat berkembang di kalangan masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan dan tradisi yang tidak canggih. Kesederhanaan Islam cukup dengan membawa 2 kalimat syahadat, tapi Islam bukan sekedar syahadat tetapi mengandung banyak ajaran lain yang menyangkut segala aspek kehidupan, sehingga yang diungkapkan oleh Snook Horgonje bahwa Islam tidak sederhana itu karena perkembangan Islam di Timur Tengah sendiri diwarnai dengan liberalisme. Kemudian pembentukan kebudayaan dan tatanan politik Islam di dunia dapat berkembang karena adanya tasawuf. Proses internasionalisme Islam tasawuf tidaklah berjalan sendiri karena keperluan adanya keterkaitan tasawuf kepada syariah secara sufistik. Adapun menurut Uka Tejandra sama Sasmita, cara atau proses masuknya Islam di Asia Tenggara terbagi menjadi 6 di antaranya. Yang pertama itu melalui saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat.
Tenggara dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar sehingga juga mereka menjadi banyak. Dan karena anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya, di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa Barat yang masuk Islam, bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang muslim. Perkembangan selanjutnya mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat-tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah dan kerajaan muslim. Jadi yang saya jelaskan hanya poin-poin atau garis-garis besarnya saja. Kemudian bagian 3 yaitu melalui saluran tasawuf. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan jaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Islam. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat dengan tasawuf. Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia, pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lema Abang dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Kemudian yang bagian 4 ini saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian yang bagian 5 ini saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, hikayat, babat dan sebagainya, seni bangunan dan seni ukir. Kemudian poin yang ke-6 ini saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Untuk lebih memperjelas bagaimana proses masuknya agama Islam di Asia Tenggara ini, ada 3 teori diharapkan dapat membantu penjelasan tentang penerimaan Islam yang sebenarnya. Yang bagian A, menekankan peran kaum pedagang yang telah
melambangkan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah Asia Tenggara yang lain yang kemudian melakukan asimilisasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran diplomatik dan pengalaman internasional terhadap perusahaan perdagangan para penguasa pesisir. Kemudian bagian B menekankan peran kaum misionaris dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru, tetapi sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa. Kemudian bagian C lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada bagi kalangan elit pemerintahan. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebijakan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi integrasi kelompok parsial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Kemudian bagian C ini settingan sejarah sosial penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kondisi sosial yang unik karena di dalamnya terkandung kultur yang beraneka warna, adanya budaya, bahkan pada saat ini pun kepercayaan nenek moyang atau sistem tradisional lainnya seperti adat masih kuat bertahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 dengan judul makalah kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Asia Tenggara, mungkin hanya bisa menyampaikan poin-poin besarnya saja karena melihat kondisi kita saat ini yang tidak langsung bertatap muka, jadi saya jelaskan secara singkatnya saja. Nanti kalau mungkin kita umur panjang, punya waktu luang, terus kita melakukan pembelajaran seperti biasa, nanti mungkin di situ bisa kita melakukan diskusi panjang. Di situ bisa melakukan tanya jawab lagi. Insya Allah. Ya, demikianlah penyampaian atau presentasi dari kelompok 7. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.